兴建或维修清真寺，为清真寺长老提供工资。 Yang kedua, kami akan membangun dan merenovasi masjid serta memberikan upah kepada para pimpinan masjid sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Menanamnya sedangkan umummu, apakah engkau masih sempat merasakan hasilnya? Apa katanya? Afala aghris ya'kulal lahiqun. Tidakkah patut aku mencocok tanam untuk dirasakan oleh orang-orang yang akan datang? Rangka menyaksikan pelaksanaan salah satu program dari dana CSR PTIG, yaitu pembangunan 3 buah masjid yang masing-masing masjid Desa Topogaro, masjid Desa Tondo, dan masjid Desa Ambono. PT Bausuo Taman Industri Investment Group (BTIG) yang berkedudukan di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid pada Minggu 18 September 2022. Pembangunan masjid yang bertempat di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali tersebut merupakan realisasi dari program Corporate Social Responsibility atau CSR PT BTIG. Dalam sambutannya, Direktur PT BTIG, Mr. Gao Jinliang, menyampaikan kembali sejumlah janji perusahaan saat pertama kali masuk di Kabupaten Morowali. Janji pertama adalah mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria perusahaan. Yang kedua, membangun dan merenovasi masjid serta memberikan upah kepada pimpinan masjid sampai waktu yang tidak ditentukan. Janji ketiga adalah membantu memelihara gedung sekolah bagi masyarakat lokal dan juga akan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai rekomendasi pemerintah. Sedangkan janji keempat adalah pihak perusahaan akan mengutamakan pembelian biji-bijian, sayuran, buah-buahan, air minum, daging, telur, serta kebutuhan pangan lainnya dari toko-toko milik masyarakat setempat dengan harga yang sama serta mendukung perkembangan bisnis lokal. Yang kelima, perusahaan berjanji akan melakukan investasi di desa secara bertahap di masa yang akan datang dan di desa tersebut juga akan dibangun masjid dengan skala yang sama. Mr. Gao mengatakan, sejauh ini pihak perusahaan telah merealisasikan 3 janji, yakni perekrutan tenaga kerja lokal, pembelian bahan baku makanan dari masyarakat setempat, membangun 3 masjid, dan membantu kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dalam melakukan pembebasan lahan, kata Mr. Gao, pihak perusahaan selalu melakukan dengan niat baik dan tidak ada niat untuk merugikan masyarakat. Hingga saat ini, lahan yang telah dibebaskan telah lebih dari 2.300 hektar. Sementara itu, Bupati Morowali Taslim mengungkapkan kehadiran PT BTIG terdapat harapan atau dambaan dari masyarakat, yaitu kesejahteraan. Maka dari itu, pemerintah daerah memohon dukungan kepada seluruh elemen masyarakat, utamanya wilayah Kecamatan Bungku Barat. Taslim juga mengapresiasi kepada pihak perusahaan yang mengutamakan pembangunan rumah ibadah sebagai langkah awal pelaksanaan kewajiban. Karena sebagai contoh di Kecamatan Bahodopi saat ini, banyaknya karyawan dan warga yang datang tak mampu menampung jamaah sholat Jumat, bahkan terkadang sampai di jalan umum. Ia juga meminta jika dalam proses kegiatan perusahaan-perusahaan ada hal yang bermasalah di masyarakat, maka sebaiknya duduk bersama mencari solusi dan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya, sehingga kehadiran perusahaan bisa membawa kesejahteraan bagi semua pihak. Sedangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Sulawesi Tengah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, di sesi terakhir menyampaikan tausiah. Di akhir kegiatan, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid yang diawali dengan doa oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri. Dilanjutkan penuangan coran semen dan pasir secara bergantian. Muhammad, Allahumma taflana abwaab al-khair wa abwaab barakah wa abwaab ni'mah wa abwaab rizki
وأبواب قوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم والنبي الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Desa Tondo. Acara selanjutnya yakni sambutan pertama dari pimpinan PT BTIG oleh Bapak Mr. Kau Jin Liang. Kami silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi， 女士，各位兄弟姐妹，大家早上好，祝大家身体健康。 Selamat pagi dan salam sehat kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian. 尊敬的摩罗里县长、副县长， Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Ketua beserta pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali, Bapak Habib Ali Muhammad Al-Jufri. 尊敬的摩罗里参议院众议院， Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali. 尊敬的摩罗里军队长官、警察局局长， Yang saya hormati Bapak Komandan Distrik Militer dan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Morowali. 该公司张书强主席，华宝园区董事长刘文辉。 Atas nama pimpinan perusahaan Chang Yuchen dan Liu Wenhui, saya mengucapkan terima kasih telah hadir. 华宝园区出席行政寺橛子的奠基典礼仪式。 Pada acara peletakan batu pertama pembangunan masjid program Corporate Social Responsibility atau CSR PT BTIG. 在此，我们将做出以下承诺： Dengan ini kami sampaikan lagi 6 janji perusahaan. 优先招聘符合工地要求的当地员工。 Yang pertama, kami mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan perusahaan. 兴建或维修清真寺，为清真寺长老提供工资。 Yang kedua, kami akan membangun dan merenovasi masjid serta memberikan upah kepada para pimpinan masjid sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. 为所在地学校服务，提供房屋保养和维修。 Yang ketiga, kami juga akan membantu memelihara, memperbaiki gedung sekolah bagi masyarakat lokal. 为政府认可的贫困学生提供奖学金。 Dan juga akan memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan rekomendasi pemerintah. 在价格相同情况下，园区优先向本地村民经营商店采购的粮食、蔬菜、水果、饮用水、肉类、鸡蛋等食品，支持当地商业发展。 Keempat, perusahaan juga akan mengutamakan pembelian biji-bijian, sayuran, buah-buahan, air minum, daging, telur, serta kebutuhan pangan lainnya dari toko-toko milik masyarakat setempat dengan harga yang sama, serta mendukung perkembangan bisnis lokal. 未来，我们公司在开发一个村庄、投资一个村庄，将承诺在这个村庄建造相应的清真寺。 Yang kelima, perusahaan juga akan melakukan investasi di desa lain secara bertahap di masa yang akan datang. Dan di desa tersebut juga akan dibangun masjid dengan skala yang sama. 我们公司已经完成了3项对当地的服务。 Kami telah merealisasikan 3 janji tersebut, yaitu 优先招聘符合公司要求的当地村民。 yang pertama, penerimaan dan perekrutan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan perusahaan. 说吧，在我们政绩之中，向各位领导、县长、副县长，我们公司处于友好友善，和当地沟通，后来没有发生因为在政绩之中发生纠纷。 Sekali lagi kami sampaikan kepada semua pejabat pimpinan di sini, perusahaan kita dalam melakukan pembebasan lahan ini
selalu melakukan dengan niat baik dan tidak ada niat merugikan masyarakat setempat. 目前在西部部9个村长整理土地，感谢所有的村长、所有的团队、所有的长老支持。 Dalam pembebasan lahan di 9 desa ini, sekali lagi Mr. Kau mengucapkan terima kasih kepada kepala desa beserta jajarannya dalam bantuannya kali ini. 第一期工期呢，加整2300公顷，现在已经超出我们的所抢范围。 Rencananya pada tahap pertama ini perusahaan akan melakukan pembebasan lahan sebesar 2.300 hektar. Namun karena kinerja tim ini telah melebihi 2.300 hektar. 再次感谢各位摩罗里政府领导、政府官员、众议院、参议院、重经领袖、哈比阿里先生以及在座的各位女士先生，祝摩罗里人民一回天长地久。 Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Morowali, pejabat pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan kepala desa beserta jajarannya, dan MUI Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali, Bapak Habib Ali Muhammad Al-Jufri, Bapak Komandan Distrik Militer dan Kepala Polres Kabupaten Morowali, dan juga seluruh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir di acara ini. Mari kita bersama mewujudkan hubungan yang harmonis serta menjalin ikatan persahabatan yang kuat antara masyarakat Morowali dan perusahaan Pauso untuk waktu yang lama. 该区优先向本地村民经营的商店采购粮食、蔬菜、水果、饮用水、肉类等食品，支持当地商业发展。 Yang kedua, kita juga setelah mengutamakan pembelian biji-bijian, sayuran, buah-buahan, air minum, daging, telur, serta kebutuhan pangan lainnya dari toko-toko milik masyarakat setempat dengan harga yang sama, serta mendukung perkembangan bisnis lokal. 此次我们公司新捐助的3个村庄，清真寺5个月完工。 Kita juga telah akan membangun 3 gedung masjid yang 我们园区为恢复社会当地，积极参与当地社会建设和文化活动。 Perusahaan kami juga telah secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan kegiatan budaya masyarakat lokal untuk memberikan kembali kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan siasat sebagai berikut. 不论在祭八节和任何节日，我们对当地西蒙古乡当地居民提供丰厚的节日礼物。 Yang pertama, kita juga telah memberikan sumbangan hewan kurban sejumlah 14 ekor kepada masyarakat Bungku Barat pada Hari Raya Idul Adha. 我们结束了摩罗里基础学校36个实习生的培训。 Yang kedua, kita telah menerima siswa magang SMK sebanyak 36 siswa. 协助当地社会开展营利国庆节各个运动活动。 Yang ketiga, kita juga telah memberikan bantuan kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan kegiatan turnamen olahraga. 帮助附近所有的村庄维修道路、维修各个设施，方便村民出行。 Yang keempat, kita telah membantu desa setempat untuk memperbaiki infrastruktur jalan di desa demi memudahkan akses transportasi masyarakat. 我们将陆续兑现所有承诺，与当地社区共同发展，建构更美好的家园。 Kita akan tetap memenuhi dan merealisasikan semua komitmen dan janji kita, bersama-sama berkembang dengan masyarakat lokal, serta bersama-sama menciptakan desa, kota, dan lingkungan yang lebih baik lagi. 人民富强强盛。 Semoga masyarakat Morowali semakin makmur dan sejahtera. Assalamualaikum. Salam pagi. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yang saya hormati unsur Forkopimda Morowali, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD dari Kabupaten Morowali, yang saya hormati para pimpinan bank, yang saya hormati pimpinan BTIG sama seluruh jajarannya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena sulit semua namanya. Tadi saya tunggu-tunggu nama saya tidak disebut. Yang saya hormati Pak Camat, Pak
Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para kepala desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para pimpinan pondok pesantren dan seluruh hadirin yang sama saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa menghajatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi ini kita semuanya dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Rangka menyaksikan pelaksanaan salah satu program dari dana CSR PTIG, yaitu pembangunan 3 buah masjid yang masing-masing masjid Desa Topogaro, masjid Desa Tondo, dan masjid Desa Ambono. Namun tentu dalam pelaksanaan ini kita memilih Desa Tondo sebagai tempat kita untuk peletakan batu pertama, namun tentu tidak mengurangi nilai daripada kegiatan yang ada di Topogaro maupun di Desa Ambono. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kehadiran perusahaan PTIG di wilayah Kabupaten Morowali dan khususnya di Kecamatan Bungku Barat tentu ada satu harapan besar yang kita dambakan, yaitu kesejahteraan. Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah memohon dukungan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Morowali, khususnya Kecamatan Bungku Barat, untuk mari kita bersama-sama bergandeng tangan di dalam menyukseskan mendukung investasi yang ada di Kecamatan Bungku Barat. Selama ini kami menyadari bahwa perjalanan PTIG di Kecamatan Bungku Barat tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun alhamdulillah tadi Mr. Gao sudah menyampaikan satu apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya karena atas dukungannya, sehingga kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, beda pendapat, beda pikiran yang selama ini dalam proses kegiatan PTIG di Kecamatan Bungku Barat ini bisa diselesaikan dengan baik. Tentu ke depan persoalan kita masih banyak yang kita hadapi, namun kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan kebersamaan kita tentu ini bisa kita selesaikan. Kita bisa mencontoh di wilayah Kecamatan Bahodopi yang hari ini kita sudah bisa melihat secara nyata bagaimana dampak sebuah investasi masuk ke masyarakat yang kemudian memberikan dampak positif terhadap perekonomian kita. Tentu tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga kadang yang kita baca, kita lihat di media sosial bahwa ada dampak-dampak negatif. Tentu itulah hal yang kemudian mari kita duduk secara bersama-sama untuk bagaimana bisa menyelesaikan secara bersama-sama pula. Jangan kita hanya mau enaknya, kemudian yang pahitnya kita tidak mau bersama-sama. Itulah konsekuensi sebuah proses pembangunan, harus ada memberikan dampak, ya. Makan saja kalau sudah kebanyakan tidak enak juga, kekenyangan, kan? Begitu juga dalam sebuah proses. Jadi dia semuanya harus berjalan bersama-sama. Ini yang menjadi harapan kita semua. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Gao itu adalah dana kepedulian, ya, terhadap perusahaan, terhadap masyarakat. Jadi perusahaan ini di samping tadi memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain, ada juga kewajibannya dalam rangka untuk melihat kondisi masyarakat kita yang mungkin tidak bisa mendapat manfaat langsung. Jadi dana corporate responsibility ini itu diperuntukkan kepada masyarakat kita yang tidak bisa mendapat manfaat langsung, tidak mampu, tidak bisa bekerja di sana karena keterbatasan mungkin pendidikan, tidak punya skill, atau mungkin fisiknya tidak lagi memenuhi syarat untuk itu, maka perusahaan mengeluarkan dana CSR ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, termasuk untuk kepentingan-kepentingan secara umum, termasuk kepentingan di bidang agama, kepentingan bidang pendidikan. Jangan sampai orang berpikir bahwa saya dapat apa, si Anu sudah dapat, saya belum. Tidak. Makanya yang tidak kebagian itulah yang kemudian diatur, ya.
Salah satunya melalui dana CSR, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat atas kehadiran sebuah perusahaan di daerah itu. Itu yang kemudian ingin kita capai ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga mau apresiasi terhadap BTIG yang kemudian memprioritaskan pembangunan rumah ibadah sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kewajiban terhadap masyarakat melalui dana CSR. Ini bisa kita lihat faktanya Bapak Ibu. Di Bahodopi hari ini dengan begitu pesatnya perkembangan PT IMIP yang kemudian banyak tenaga kerja, banyak pekerja, banyak orang datang untuk membangun usaha dan lain sebagainya, maka salah satu yang menjadi masalah kita adalah keterbatasan fasilitas peribadatan. Di Bahodopi kalau mau sholat Jumat itu sampai di jalan, tidak mampu lagi masjid-masjid itu menampung jamaahnya karena begitu banyaknya orang datang, karena datang mencari pekerjaan. Insya Allah di Bungku Barat ini, khususnya di daerah lingkar industri ini, tidak terlalu lama waktunya. Begitu PT BIG ini menerima karyawan, maka secara otomatis juga akan berdampak terhadap beberapa layanan-layanan umum kita. Salah satunya rumah ibadah tadi. Kalau masjid-masjid kita yang ada hari ini, kalau sekiranya BTIG menerima karyawan 10.000, maka secara otomatis rumah ibadah kita, masjid-masjid kita sudah tidak bisa menampung lagi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembangunan 3 buah tambahan rumah ibadah kita ini, itu menambah rumah ibadah kita yang sudah ada ini, tentu ini adalah langkah antisipasi perusahaan dalam rangka menjaga dampak yang ditimbulkan dari penerimaan tenaga kerja ke depan nanti. Kita berharap juga kepada seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang insya Allah dibangun tadi paling lama insya Allah 5 bulan ini sudah selesai, ya. 5 bulan sudah selesai, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kita, baik untuk kegiatan sholat 5 waktu, kemudian untuk kegiatan-kegiatan majelis taklim kita khususnya kepada ibu-ibu, ya, wanita Islam al-khairat, ya. Bisa atau majelis-majelis kita yang lain silakan memanfaatkan fasilitas itu dalam rangka untuk peningkatan pengetahuan kita tentang keagamaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi kami dari pemerintah daerah berharap bahwa bila mana dalam proses kegiatan perusahaan ini ada hal-hal yang kemudian bermasalah bagi masyarakat, kami mohon mari kita duduk secara bersama-sama untuk mencarikan jalan yang terbaik. Semoga harapan kita bahwa dengan kehadiran BTIG ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita, sehingga insya Allah kita juga akan bisa sama dengan yang lain. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Amma ba'da hamdillahi li jalalihi wa kamalih, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati
Bapak Bupati Morowali beserta Wakil Bupati Morowali, dan hanya di Morowali ini saya lihat Bupati dan Wakilnya sama-sama sedang ada. Yang saya hormati anggota Dewan Kabupaten Morowali, yang saya hormati para pimpinan BTIIG yang juga bersama-sama ada, pimpinan pondok, para kepala desa yang sempat hadir dari kepolisian dan TNI yang hadir juga, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya ingin sedikit bertanya kepada masyarakat desa Tondo. Kira-kira senang tidak dibangun ini masjid? Alhamdulillah. Kalau senang berarti itu nikmat. Masjid 24 jam mohon kepada Allah bahwa kita punya sawah harus ada tanamannya. Itu namanya sampai kiamat yang akan tumbuh semak-semak dan tanpa usaha dari kita tidak mungkin. Allah hanya memberikan kepada kita jalan, ini jalan, laksanakan, jalani jalan itu, gerakkan tangan, harrik yadak kata Nabi, harrik yadak tanzil alaikar rizqa. Tetapi semua itu kalau dilaksanakan dengan individu-individu itu sangat berat. Mengapa kita tidak bersama-sama? Ada yang tugasnya tanam sayur-sayuran, ada yang tugasnya ternak ayam, ada tugasnya ternak ini masing-masing, sehingga apa yang dibutuhkan kita memilikinya, tidak akan diambil dari tempat yang lain. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir laut. Fir'aun ada di belakang akan menyampai mereka dan akan membunuh mereka. Di hadapannya adalah lautan. Mereka lari atas perintah Allah meninggalkan kaum yang zalim. Apa Allah katakan kepada Musa? Allah tidak melakukannya, tetapi Allah minta Musa yang melakukannya. Apa katanya? Wadrib bi'asakal bahra. Pukul lautan itu dengan tongkatnya. Padahal mudah bagi Allah untuk membelah lautan tanpa usaha daripada Nabi. Tetapi Allah minta engkau harus berusaha. Kepada seorang wanita yang menghamili seorang nabi dalam keadaan menahan sakit untuk melahirkan seorang nabi, Allah mengatakan kepadanya untuk menepuk pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jaliyah. Allah katakan tepuk itu korma, akan jatuh kepadamu korma. Mengapa harus Allah perintahkan dia? Dia sedang sakit mau melahirkan seorang nabi. Kenapa harus Allah perintahkan? Artinya kita taatlah pada perintah. Akibatnya itu bukan urusan kita. Tetapi yang jelas ketika Anda melakukan sesuatu, maka Anda akan mendapatkan hasilnya. Banyak kelapa yang kita nikmati hari ini bukan kerja kita. Kalau kita punya kerja sekarang tebang pohon kelapa. Tapi kerja orang dulu tanam pohon kelapa. Yang merasakan hasilnya kita. Sehingga pada zaman Harun al-Rashid
dia melihat seseorang sedang menanam satu pohon. Yang menanamnya ini sudah umur 70-an lebih. Artinya sisa menunggu waktu. Ketika Harunur Rasid bertanya kepadanya, apa yang engkau tanam? Dia bilang, saya tanam pohon zaitun. Menanamnya sedangkan umummu, apakah engkau masih sempat merasakan hasilnya? Apa katanya? Afala aghris liya'kulal lahiqun. Tidakkah patut aku mencocok tanam untuk dirasakan oleh orang-orang yang akan datang? Artinya hari ini kita merasakan sesuatu yang mungkin kita tidak akan rasakan hari ini, tetapi akan dirasakan oleh yang akan datang. Itu tergantung tangan-tangan kita. Banyak hal yang positif yang akan muncul, tetapi juga akan muncul hal-hal yang negatif. Artinya kita membangun, saya biasa bertanya, mana kita mau? Kita bangun daerah kita sebagai membangun rumah sakit. Siapa yang mau? Angkat tangan yang mau. Cuma satu orang. Tidak usah cari. Satu orang tidak perlu dicari, dia di depan sendiri bangga. Artinya kalau kita lihat rumah sakit bangunannya bagus, yang tinggal di dalam siapa? Yang tinggal di dalam orang sakit. Orang sakit. Apakah kita ingin kita punya daerah juga bagus bangunannya, tapi yang tinggal sakit semua? Semua. Berarti kitalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manusia, Allah tidak akan merubah kita punya nasib, tetapi manusia itulah yang akan bisa merubah. Manusia itulah juga yang bisa menciptakan. Maka kita bangun fisiknya, kita bangun jiwanya, dan kita juga bangun badannya. Sudah ada yang mau melakukannya. Untuk fisik, kita juga harus mempersiapkan untuk membangun mental dan jiwa bangsa. Karena lagu Indonesia Raya pun begitu. Bangunlah, ya Pak ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dibangun dulu. Kalau dibangun badan dulu tidak laku. Ya, saya kasih ingat bahwa yang laku badannya itu cuma sapi dan kambing. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tetapi semurah-murahnya sapi 30 juta ataupun 15 juta. Tetapi kalau manusia yang gemuknya 100 kilo, berapa harganya? Hah? Bawa di pasar. Saya yakin antara sapi yang paling kurus dengan manusia yang paling gemuk, mana yang laku? Sapi. Berarti tiada guna badan manusia. Yang kita perlukan sehat jasmani dan rohani. Berarti jiwa kita sudah, alhamdulillah, kita semuanya sudah rasakan. Sedikit-dikitnya yang kita rasakan, itulah juga dunia namanya. Maka kita mau bangun yang mana? Kita perlu bangun kedua-duanya, karena dalam diri kita itu ada kedua-duanya. Kita ada jasad, di jasad itu ada otak, di dalam jasad itu juga ada jiwa, ada ruh. Bukan cuma jasad, tetapi jiwa dan roh, akal kita juga perlu diberi makan. Kalau jasad jelas makanan dan dia tahu kapan dia harus makan, tetapi orang yang bodoh kadang-kadang tidak tahu kapan dia harus kasih makan otaknya. Berarti kita harus sudah ada satu wadah, ialah yang namanya masjid. Seperti imam bilang, yang dia pelajari dulu itu saja yang dia baca, ya, dan tidak bisa panjang-panjang karena cuma itu.
Berarti kalau imam begitu, bagaimana yang sesudah imam? Satu waktu kata Nabi di akhir zaman, ketika qamat diadakan, orang sibuk cari imam. Ada hadis gitu, mencari imam tidak ada. Dan saya pernah rasakan di satu daerah, tapi bukan di Malaysia. Waktu itu saya berada di Sabah. Pas waktu qamat salat Jumat, orang cari imam. Kebetulan saya ada buat majlis taklim di satu tempat, ada satu orang lihat, dia bilang itu. So, akhirnya saya jadi imam. Saya teringat hadis itu. Ini imam tadi satu-satunya, barangkali mudah-mudahan ada yang lain. Allah di dalam Al-Quran berfirman, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Suatu hari nanti kelak Allah akan mempertanyakan nikmat-nikmat itu. Apa yang kita telah akan miliki, tentu kitalah yang akan menjaganya. Kita telah diberikan satu fasilitas, maka fasilitas itu kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah rumah yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang pun yang datang di tempat kita karena hanya semata-mata keinginan mereka. Tetapi di samping keinginan, tetapi di sana ada tangan Tuhan yang menentukan. Karena tidak akan ada yang berjalan di muka bumi ini lepas daripada keinginan dan kehendak Allah. Walaupun kita berkeinginan dan kita berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin akan terjadi. Apa yang ada hari ini, itu mungkin keinginan Allah. Cuma bagaimana cara kita menyambutnya. Ada beberapa hal yang saya dengarkan daripada sambutan dari pimpinan PT ini, itu tidak mungkin akan terjadi tanpa kita mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Dikatakan bahwa semua keperluan pangan nanti akan diambil dari masyarakat yang ada di sini. Apakah dia akan tumbuh sendiri ataupun kita yang akan menumbuhkannya? Kalau tidak, kita melepaskan kesempatan, dan yang salah bukan orang lain, kita sendiri. Kita harus tahu bahwa apa yang kita dapati adalah hanya karena usaha kita. Tanpa usaha tidak mungkin terjadi. Itu bukan cuma hanya pada kita. Mari kita lihat sejarah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat satu kapal. Mengapa disuruh buat satu kapal? Karena Allah mengetahui bahwa akan terjadi sesuatu. Dan Allah tahu yang akan dia mau tolong ini adalah nabinya. Kenapa Allah tidak siapkan saja tanpa menyuruh Nabi Nuh melakukannya? Karena sesuatu itu harus andalah yang melakukannya. Karena Allah tidak menginginkan seseorang itu hanya menerima tanpa ada usaha. Banyak pada zaman ini kita hanya mau mencari, orang bilang mencari di sombang. Tetapi Allah mengatakan kepada Nabi Nuh ketika bah akan tiba, Allah mengatakan kepadanya, wasna'il fulka, buatlah perahu, buatlah kapal. Untuk apa buat kapal? Nabinya yang akan diselamatkan dan orang yang beriman yang akan diselamatkan. Tidak, Allah mengatakan tidak, kau buat dulu. Selebihnya hasilnya adalah hak aku. Kau jalankan perintahku. Apa yang akan terjadi dari perintah itu, aku tanggungannya. Hampir-hampir
Saya mau tanya, berapa umurnya? 70 tahun. Nah, artinya sudah bonus. Ya. Mestinya 63 sudah pergi. Saya takut 73 nanti pergi. Baik. Baik. Berarti pendidikan pun perlu. Satu yang saya ingin katakan, jangan larang anak-anak masuk masjid. Bila perlu, bawa anak-anak masuk masjid. Orang bilang, oh di masjid orang bermain. Kalau anak-anak bermain, itu artinya tapi kalau ada anak-anak masuk masjid, kemudian duduk, tidak bergerak-gerak, itu bawa rumah sakit. Pasti tidak sehat. Tetapi kalau dia di masjid, dia bermain, alhamdulillah, dia bermain di masjid. Dan memang anak-anak bermain. Kalau orang tua yang bermain, itu juga bawa di rumah sakit. Sudah tua tidak tahu diri. Biasakan, jadikanlah tempat mereka itu orang bermain di situ. Jadi kalau orang salat, dia juga akan lihat itu salah. Maka kalau kita tidak membentengi diri kita, maka kita akan hanyut ke depan. Kalau kita hanyut ke depan tidak apa-apa. Kalau kita takut laut yang naik kemari, ini Tabuka ini. Tabuka bebas. Ini kampung dan kampung yang dengan rumah-rumahnya, dengan perusahaannya pergi semua. Ya. Musibah. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah manusia merasa aman ketika perintah Allah datang di waktu duha dalam keadaan mereka bermain? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah orang merasa aman apabila ketentuan Allah datang dalam keadaan mereka tidur? Dan itu terjadi, bukan tidak terjadi banjir bandang di tengah-tengah malam. Siapa yang merasa aman? Kita merasa aman karena ada sifat Allah yang mengatakan bahwa sifat Allah yang dengar satu dari semuanya itu ialah beasiswa. Karena beasiswa ini tinggi. Apalagi kalau orang mau masuk jurusan kedokteran, mungkin ada anak-anak orang yang tidak mampu, tapi dari tidak mampu finansial, tetapi mampu akalnya. Dan itu mudah-mudahan bisa disisihkan juga, walaupun 1 atau 2 orang untuk orang-orang yang seperti ini. Karena itu ke depan akan memberikan manfaat lebih besar kepada kita dan masyarakat. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Rasanya tidak ada yang salah, berarti saya tidak perlu minta maaf. Kalau ada yang tersinggung, ya salah sendiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang Sumantri, Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.